Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربنا يا مجيب السائلين يا حي قيوم يا حي قيوم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan sunnah ya. Ini namanya sunnah. Sunnah itu amal yang dibuat secara berterusan. Sunnah amal yang kita buat di Masjid Salihin, duduk sejenak selepas sholat subuh ya. Kemarin kita bersama Buya Yahya yang pernah berceramah di sini Januari 2020. Di antara kata-kata mutiara yang mulia Buya Yahya hafizahullah wa ahabbahullah, kata beliau apa? Majlis tazkirah atau kultum adalah majlis meningkatkan keimanan. Patutnya meningkat iman. Kalau iman tak meningkat, rugilah hidup tu. Rugi. Kalau iman menahan, rugi. Kalau iman semakin lemah, binasa orang tu. La haula quwwata illa billah. Patutnya dicakap majlis kultum, majlis meningkatkan iman. Insan yang menjauh dari majlis kultum adalah individu yang degil dan ego. Ini kata Buya Yahya ya. Nur dan cahaya hikmah akan terpancar dari mulut para salihin dalam majlis ilmu. Sangat jauh berbeza dengan Google. Kalau kita melihat Google, pergi rumah balik YouTube, mana sama dengan duduk di masjid? Google lain katakannya. Proses saling berkongsi nasihat hanya akan berakhir jika maut sudah menjemput Anda. Tidak berhenti belajar. Berniat nak menambah ilmu selagi mampu mendengar, mampu berfikir, mampu berjalan. Begitulah ya kenangan indah dari Buya Yahya. Sekarang pula ini kenangan indah dari seorang jamaah dari Selangor yang disampaikan 25 Agustus 2018. Pernah disampaikan di Masjid Salihin 25 Agustus 2018. Di antar mesej, ini pertanyaannya. Pertanyaan jemaah yang berfikir, yang ingin meningkatkan iman kepada Allah. Apa pertanyaannya? Ustaz katanya, ayat pertama surah An-Nas, 3 ayat pertama surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Betulkah pemahaman saya ini? Ayatnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas itu maksudnya. Malikin nas. Maksudnya malikin nas itu. Ilahin nas. 3 ayat pertama ini, pintalah perlindungan dariku. Pintalah maaf ya. Qul, mintalah, berdoalah. Lindungilah diriku ya Allah dari pengaruh jahat khannas. Dikau selaku Rabb, Malik dan Ilah bagi manusia. Pertanyaannya,
bahwa 3 ayat ini menunjukkan betapa bersungguhnya Allah ingin melindungi manusia. Allah ingin melindungi orang tuh. Allah suruh, Allah perintah. Hanya tinggal manusia saja yang perlu meminta perlindungan dengan Allah. Pasti Allah melindunginya. Betulkah begitu pemahaman saya katanya? Bahwa Allah beria-iya. Serius menyuruh kita berlindung. Diletakkan lagi surah ini dalam penutup Al-Quran. Diletakkan lagi namanya surah An-Nas, agar semua manusia memperhatikan surah ini supaya selamat. Betulkah ini katanya? Ini jemaah yang seingat hampir 10 tahun bersama saya di Selangor ya. Ini diantar dari Selangor ke sini. Pernah dia hadir tazkirah di sini dulu. Ada hal ya, ada terjadi ke Brunei, dia datang di tazkirah subuh di sini. Pencerahannya di sini betul itu. Allah selaku Rabb, selaku Malik, selaku Ilah, Murabbi daripada Rabb itu ya, Raja daripada Malik, Tuhan daripada Ilah, menggesa si mukmin memohon perlindungan. Dulu kita ada sebut termasuk makna Rabb itu, Rabb perkataan simple tapi maknanya sangat penting sekali, termasuk maknanya pemilik, Rabb pemilik. Rabbin nas, pemilik manusia. Saya bukan milik diri saya. Anda bukan milik Anda. Anda itu milik Allah. Saya bukan milik saya. Saya milik Allah. Anta tu Rabbun nas. Di antara makna Rabb pemilik. Jadi kalau Anda tu milik Allah, jangan sesuka hati saja. Dia panggil datang ataupun tak ada datang, karena datang. Allah yang panggil, pemilik yang panggil, yang ngasih nyawa yang panggil, yang ngasih tenaga, yang ngasih akal, yang ngasih sehat, yang melindungi kita daripada COVID-19, memanggil kita datang ke rumahnya. Allah itu pemilik, satu maknanya, penghulu, macam ketua lah, ketua seluruh alam ni, pentarbiyah, pentadbir, pencinta kemaslahatan, pengatur segala kejadian. Covid pun Allah yang ngaturnya. Penutup kekurangan kalau orang itu tahu kekurangan dirinya. Tuhan yang disembah itu ilah tu. Penyempurna kalau orang itu ingin sempurna, dekatilah Allah. Pemberi nikmat. Dalam Al-Fatihah kita sebut an'amta alaihim. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Engkau yang memberi mereka nikmat ya Allah. Allah itu pemberi nikmat. Allah juga penjaga, qayyim. Inilah di antara makna Rabb yang dicatatkan oleh ahli-ahli tafsir. Inilah melagau kita datang ke rumahnya, memang mengundang manusia, yang menyuruh manusia berlindung. Qul, pintalah, doalah. Hebat ya makna Rabb itu. Dulu dah pernah disebut, orang itu kalau dia paham makna Rabb, belajar betul-betul Rabb, selamat. Yang disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Apa makna Rabb? Inilah makna menurut ahli tafsir. Maka diperuntukkan surah khas mengenai perlindungan, di samping ayat-ayat dan surah lain. Banyak lagi ayat lain, surah lain menyuruh kita berlindung. Coba lihat surah An-Nur contohnya ayat 21. Dulu sudah pernah disebut ya. Surah An-Nur 21 juz berapa? Juz 18. Juz 18. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Halaman 352 ayat 21. Ini juga memberi warning ya. Boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم آمنا بك يا رب fazidna imanan ba'da iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, jangan turuti jejak langkah syaitan, khutuwati syaitan. Era sekarang, era langkah-langkah syaitan ada di mana-mana. Ada di tangan, ada di ujung jari. Jangan turuti itu. Kenapa? Wa may yattabi' khutuwati syaitan, orang yang menuruti jejak langkah syaitan, perangkap syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, syaitan itu menyuruh orang itu kepada yang keji, wal munkar, kepada kemungkaran. Mula-mula mubah dulu, mula-mula yang dia itu mubah dulu, harus, dari harus kepada yang makruh, dari makruh kepada yang haram. Begitulah khutuwat, langkahnya. Mula-mula okey dulu, tengok yang okey, tengok. Akhirnya dibawanya orang kepada yang fahsya wal munkar. Tengok di sini rahasia Allah ya. Ini rahasia Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karena Allah memberi kurnia kepadamu, memberi rahmat kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang selamat dari tipu daya syaitan itu. Semua terperangkap, semua terjerat, semua terjebak. Ma zaka. Tidak ada yang bersih seorang pun. Walaula fadlullah, kalau bukan limpah kurnia Allah, itu maka Allah menyuruh kita qul a'udzu birabbin nas, mintalah, tapi tak minta, tidak merasa perlu. Subhanallah, tidak merasa perlu kepada Allah, tidak merasa perlu kepada perlindungan Allah. Itulah tipu daya syaitan itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena limpah kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, ma zaka, ma itu mana tidak ada yang bersih, yang terselamat seorang jua pun. Walakin Allah yuzakki man yasha, Allah mentazkiyah hamba yang dipilihnya. Ada 10%, tengoklah ada ke tidak. Diri masuk ke, periksalah diri. Diri ingin bersih ke? Diri ingin selamat ke? Atau diri ingin ikut arus tren manusia? Bahayanya mengikut arus ni ya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, katanya tidak ada yang selamat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walaula, itu rahasia Allah tu ya. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka. Kalaulah bukan karena limpah kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada yang bersih. Semua tercemar, semua terpuruk dalam lumpur kedosaan akibat perangkap syaitan. Semua terjerumus. Ini dekat Ramadan ya. Dekat Ramadan patutnya jauh-jauh sebelum Ramadan kita ingin bersih, kita ingin meningkat. Persiapan Ramadan perlu dibuat 3 bulan, 2 bulan sebelumnya. Kalau tidak nanti masalah ya. Walakin Allah yuzakki, Allah itu muzakki. Ya, seperti doa Nabi Muhammad, wa zakkiha anta khairu man zakkaha wallahu sami' alim. Allah Maha mendengar orang itu kalau dia minta tolong, ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kalau orang itu berdoa benda ini, doa Rasulullah, Allah sami', Allah dengar, alim, Allah Maha tahu permasalahan orang itu. Jangan ikut kebanyakan. Bahayanya mengikut kebanyakan, tengok halaman 142 surah Al-An'am.
jangan ikut majority. Kalau majority tak betul ya. Tengok ayat surah Al-An'am halaman 142 ayat 116, wa in tuti' aksara man fil ard. Boleh baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in tuti', kalau kamu turuti, aktsara, majority, man fil ard, orang yang ada di bumi ini, sesatlah engkau itu, kata Allah. Kenapa? In yattabi'una illa dhann, mereka ikut yang dianggapnya baik, bukan yang dianggap Allah baik, bukan yang dilihat Allah baik. Dia ikut dirinya saja, dia tak belajar, tak cukup bekalan ilmu. Wa innahum illa yakhrusun, mereka tak jujur, mereka berbohong. Inna rabbaka huwa a'lamu biman yudhillu an sabilihi. Allah sendiri tahu orang yang sesat dari jalan Allah. Allah tahu orang yang betul perjalanannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, kita balik ke sini. Surah An-Nur tadi itu ya, disebut Al-Annas, An-Nas ya, sebanyak 5 kali dalam 6 ayat pendek. Surah An-Nas ayatnya 6 ayat pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3. Min syarril waswasil khannas. 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 5. Minal jinnati wan nas. 6 ayat pendek disebut An-Nas, 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 An-Nas 5 kali. Apa maknanya? Supaya An-Nas tadi berfikir. Itu maka dikatakan oleh penanya ini maknanya Allah menunjukkan agar kita tuh sungguh minta perlindungan Allah, bukan main-main. Subhanallah. Poin 4 malah disebut dalam penutup dan kesimpulan Al-Quran. Kesimpulannya apa? Hidup ini ujian, hidup ini cabaran. 24 jam kita tuh diuji, dicabar dengan adanya musuh tadi ya. Maka Allah menyuruh kita berlindung. Dinyatakan bahwa waswas atau gangguan khannas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan si khannas. Khannas yang pintar ya, yang banyak pengalaman. Dari Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang pengalamannya berkumpul. Berapa nabi yang dilaluinya? Berapa umat yang dialaminya? Kita tidak mau membaca sejarah Nabi, tidak mau membaca sejarah umat. Macam mana mau berhadapan dengan pihak yang pintar, hebat dan jahat? Dinyatakan 2 kategori sumber utama waswas. Ada 2 sumbernya, minal jinnati wan nas, syaitan jin dan syaitan manusia. Ada lagi syaitan manusia ya, manusia yang bodinya manusia, yang dalamannya syaitan. Menyamar, sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, atau tak tahu. Subhanallah. Malah dalam surah Kahfi ada lagi yang dikatakan orang itu sebagai kekasih syaitan, ataupun syaitan menjadi kekasihnya, berbaik-baik dengan syaitan. Subhanallah. Surah Kahfi yang patutnya kemarin dibaca ya, ayat 50. Ayat 50 surah Kahfi, Al-Kahf. Ayat 50. Dilihat penghujung ayat saja. Afatattakhizunahu. Boleh baca dari awal lah. Wa izqulna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin
kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ketika Allah memberi arahan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semua akur sujud kecuali iblis yang membangkang. Kana minal jin, andangnya katanya iblis ini asalnya pada jin. Fafasaka, maka dia melawan, fasik, tak akur, an amri rabbih, melawan, tidak akur terhadap perintah rabbih. Dia jadi iblis akhirnya ya. Afatattakhizunahu, patutkah kamu menjadikannya, wa zurriyatahu, menjadikan zuriatnya. Iblis itu banyak penyokong ya, banyak zuriat. Patutkah kamu jadikan aulia, kamu berbaik-baik dengannya, kamu like dia, kamu jempol dia. Min duni, kamu bukan menjadikan aku sebagai aulia, kata Allah. Wa hum lakum adu, malah mereka musuh kamu. Kamu berbaik-baik dengan musuh, kamu like musuh, kamu jempol musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala, jahat sekali lah alternatif yang kamu pilih itu. Jelek sekali lah pilihan yang kamu ambil. Kamu berbaik-baik dengan musuh. Subhanallah, subhanallah. Nomor 8, surah pendek dalam 6 ayat pendek dan mudah. Rata-rata mungkin 90% orang Islam hafal surah ini. Tapi apakah sudah bertempat di hatinya? Nah, itu perlu diusahakan ya. Surah ini disebut dalam 3 rangkaian surah Qul. Al-Khannas yang bermaksud yang mengganggu saat manusia lengah dan lalai. Nama menunjukkan fungsi. Itu hebatnya bahasa Arab nih ya. Bahasa Arab itu nama menunjukkan peranan dan gunanya. Masjid, nah, contohnya masjid. Kenapa dikatakan masjid? Fungsinya tempat kita sujud, tempat beribadat. Quran, kenapa dikatakan Al-Quran? Quran itu kitab bacaan, karena dibaca, jangan tak baca. As-salah, kenapa dikatakan as-salah? As-salah itu silah, koneksi Anda dengan Allah. Maka perbaikilah salat Anda agar Anda selalu terkoneksi dengan Allah. As-salah, kenapa dikatakan as-salah? As-salah itu doa. Maka yakinilah doa yang Anda panjatkan, doa Anda yang Anda baca dalam salat ini doa. Yakinilah Allah mendengar doa. Allah mendengar doa imam, mendengar doa makmum. Orang sembahyang bersendirian, sembahyang berjamaah, didengar Allah doanya. Al-Khannas, kenapa dikatakan Khannas? Yang datang waktu orang itu lengah dan lalai. Maka jangan lalai, agar Anda tidak diganggunya. Kalau lalai, subhanallah. Ayat ini baca imam tadi ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan Allah dengan sabarlah. Was-salah. Perbaikilah salat Anda. Pastikan salat itu membantu kita dalam kehidupan ini, karena salat itu sendiri tiang ya, tiang. Maknanya tak habis lagi pagi ini ya, mungkin besok kita lanjutkan. Karena yang poin yang akan datang ini agak panjang dia punya uraian. Inilah curhat jemaah dari Selangor diantar melalui message. Saya jawab dari sini ya. Dan benda ini memang baik untuk dikongsi. Kadang-kadang jemaah ada yang segan bertanya. Orang ini jauh-jauh pun dia bertanya. Selalu macam itu ya. Nanti kita akan ajukan lagi curhat jemaah-jemaah yang lain yang selalu bertanya, supaya kita senang untuk bertanya, senang untuk berfikir, senang untuk menjadikannya panduan. Dia yang mengganjal pikirannya, yang mengganggu pikirannya,
yang terlintas di hatinya bahwa surah An-Nas ini 3 ayat pertama menunjukkan Allah ini sayang sama kita nih, Pak. Allah ini sangat memberi perhatian kepada hambanya, maka Allah menyuruh kita berlindung. Qul, pintalah. A'udzu birabbin nas, lindungilah diriku ya Allah dari pengaruh jahat khannas, dikau selaku Rabb, selaku Malik, selaku ilah bagi manusia. Betul lah apa yang dia cakap tuh ya. Mudah-mudahan bertempat juga dari kita doakan sahabat kita ini selalu meningkat imannya, karena dia selalu komunikasi dan dia rajin belajar. Rajin belajar. Alhamdulillah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh. Wahfaz sultanana واحفظ شعب بروناي واحفظ شعوب الإسلامية شرقا وغربا يا مجيب السائلين واحفظ جميع المسلمين والمسلمات يا حي قيوم. اللهم احفظنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين تقبل الله منكم.